Orang sering bilang bahwa anak perempuan itu secara alami dekat dengan ayahnya, tapi dalam cerita aku tidak begitu. Aku sayang sama mama dan aku ingin dekat dengan mama. Tapi mama nggak memberi aku ruang untuk dekat. Mama seakan memusuhi aku, entah kenapa. Yang pernah terungkap, ia cemburu karena aku dekat dengan ayah. Padahal mama cuma perlu membuka diri. Aku akan dekat dengan dia seperti aku dekat dengan ayah. Itu keluhan seorang gadis. Sebagai orang tua sering tidak sadar soal perilaku kita sendiri. Kita bisa kehilangan panduan dengan sikap kritis untuk membentuk karakteristik dan perilaku anak karena emosional kita sendiri. Tanpa sadar kita bersikap tidak adil terhadap anak-anak kita. Orang tua harus sering-sering merenung, mencari refleksi. Jujurlah untuk menilai tindakan kita terhadap anak-anak kita. Beranilah mengakui kalau kita sudah berlaku tidak adil terhadap mereka. Tetap bersyukur adalah salah satu nikmat hidup, dan merasa cukup adalah bentuk bersyukur. Bila berargumen tentang suatu hal, maka belum cukup kita mencari kebenaran. Sampai mama aku merusak hidup aku. Mama nggak suka aku dekat dengan orang, nggak suka aku punya teman. Sebagai sikap orang tua yang baik, kita memang perlu membatasi perbuatan anaknya. Namun tanpa kita sadari, keputusan kita bisa menjadi merusak masa depan anak tanpa memperdulikan hal yang diperlukan dan dibutuhkan seorang anak. Mama aku suka mengatur aku, walaupun itu belum tahu baik atau buruk. Namun bagi aku itu salah. Aku tidak diberi kebebasan membedakan aku dengan perilaku saudara lain. Diskriminasi terhadap kemampuan anak adalah hal yang salah. Kita seringkali melakukan itu tanpa disadari, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, padahal setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Sama halnya dengan pelatihan, bila seorang anak dibedakan perhatiannya dan pedulinya, maka akan ada kecemburuan antara anak, ketidakadilan, sampai anak bisa membenci orang tuanya dan orang lain yang lebih diutamakan itu. Anak perempuan memang sering mengalah, namun bukan berarti batinnya juga mengalah. Kekesalannya tidak semudah itu untuk memaafkan. Yang perlu dibenahi adalah orang tua, bukan anaknya. Anak hanya bisa meniru perlakuan yang ia terima. Jika figurnya salah, yang didapatkan hanya hal yang tidak baik. Kematangan anak itu setelah ia menginjak remaja. Jadi anak yang tidak stabil, anak-anak umur 10, 5 atau berapapun itu yang masih anak-anak memang itu tidak stabil, prefrontal cortex-nya belum matang. Nanti saya bahas lagi lah di lain video.